Bismillahirrahmanirrahim. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Pararab 4 Dana Ketahanan Cadangan Mineral dan Batubara ayat pasal 104 ayat 1. Dalam rangka konservasi mineral dan batubara, pemegang IUPK tahap kegiatan operasi produksi, selain melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 ayat 3, wajib melakukan eksplorasi lanjutan setiap tahun. Ayat 2. Eksplorasi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditujukan untuk kegiatan penemuan cadangan baru pada WIUPK tahap kegiatan operasi produksi. Ayat 3. Dalam pelaksanaan kegiatan eksplorasi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemegang IUPK tahap kegiatan operasi produksi wajib mengalokasikan anggaran setiap tahun sebagai dana ketahanan cadangan mineral dan batubara. Ayat 4. Besaran dana ketahanan cadangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diusulkan dalam RKAB tahunan. Ayat 5. Kewajiban eksplorasi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan bagi pemegang IUPK tahap kegiatan operasi produksi yang telah memiliki data cadangan di seluruh WIUPK tahap kegiatan operasi produksi berdasarkan hasil evaluasi Menteri. Ayat 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara eksplorasi lanjutan dan dana ketahanan cadangan mineral dan batubara diatur dalam Peraturan Menteri. Paragraf 5. Pemasangan tanda batas wilayah izin usaha pertambangan khusus. Pasal 105 ayat 1. Pemegang IUPK tahap kegiatan operasi produksi wajib melaksanakan pemasangan tanda batas WIUPK tahap kegiatan operasi produksi. Ayat 2. Kewajiban pemasangan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya berlaku bagi IUPK tahap kegiatan operasi produksi yang a. WIUPK tahap kegiatan operasi produksinya berhimpit berbatasan langsung dengan WIUPK wilayah KK atau wilayah PKP 2B lainnya, atau B. Lokasi kegiatan penambangan dan penimbunannya berdekatan dengan batas WIUPK tahap kegiatan operasi produksi. Ayat 3. Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUPK tahap kegiatan operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan tanda batas baru pada WIUPK tahap kegiatan operasi produksi. Ayat 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan tanda batas WIUPK tahap kegiatan operasi produksi diatur dalam Peraturan Menteri. Paragraf 6. Komoditas tambang lain dalam wilayah izin usaha pertambangan khusus. Pasal 106 ayat 1. Pemegang IUPK yang menemukan komoditas tambang lain yang keterdapatannya berbeda di dalam WIUPK yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya. Pemegang IUPK yang
berminat untuk mengusahakan komoditas tambang lain yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib mengajukan permohonan IUP atau IUPK baru. Ayat 3. Dalam hal pemegang IUPK tidak berminat atas komoditas tambang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pengusahaannya dapat diberikan kepada pihak lain dan diselenggarakan dengan cara lelang atau permohonan wilayah. Ayat 4, pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang mendapatkan IUPK atau IUP berdasarkan lelang atau permohonan wilayah harus berkoordinasi dengan pemegang IUPK pertama. Pasal 107 ayat 1, pemegang IUPK tahap kegiatan operasi produksi dapat mengambil dan menggunakan batuan yang terdapat di dalam WIUPK untuk menunjang kegiatan usaha pertambangan. Ayat 2, dalam mengambil dan menggunakan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemegang IUPK tahap kegiatan operasi produksi wajib A. Melaporkan pengambilan dan penggunaan batuan kepada pemerintah daerah, kabupaten kota sesuai dengan kewenangannya. Dan B. Membayar pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 7. Perpanjangan tahap kegiatan eksplorasi izin usaha pertambangan khusus. Pasal 108 ayat 1. Pemegang IUPK dapat diberikan persetujuan perpanjangan tahap kegiatan eksplorasi selama 1 tahun setiap kali perpanjangan oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan. Ayat 2. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Surat permohonan, B. Kajian kendala berdasarkan kriteria teknis yang ditentukan, C. Rencana kegiatan dan anggaran biaya eksplorasi jangka panjang yang dijabarkan dalam tiap semester selama jangka waktu permohonan perpanjangan, dan D. Menempatkan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi pada bank pemerintah. Ayat 3. Permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan eksplorasi diajukan kepada Menteri paling lambat dalam jangka waktu 45 hari kalender sebelum jangka waktu kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 berakhir. Ayat 4. Menteri dapat menolak permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan eksplorasi dalam hal berdasarkan hasil evaluasi pemegang IUPK tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Ayat 5. Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 harus disampaikan kepada pemegang IUPK paling lambat sebelum jangka waktu kegiatan eksplorasi berakhir. Ayat 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian jangka waktu perpanjangan tahap kegiatan eksplorasi diatur dalam peraturan menteri.
Paragraf 8. Perpanjangan tahap kegiatan operasi produksi izin usaha pertambangan khusus. Pasal 109 ayat 1. Jangka waktu kegiatan operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 huruf A dan huruf B dapat diberikan perpanjangan dengan ketentuan: A. Untuk pertambangan mineral logam sebanyak 2 kali, masing-masing 10 tahun, dan B. Untuk pertambangan batu bara sebanyak 2 kali, masing-masing 10 tahun. Ayat 2. Jangka waktu kegiatan operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 huruf C dan huruf D yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan atau pemurnian sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 huruf C atau terintegrasi dengan kegiatan pengembangan dan atau pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 huruf D dapat diberikan perpanjangan selama 10 tahun setiap kali perpanjangan. Ayat 3. Dalam hal IUPK dimiliki oleh BUMN, jangka waktu kegiatan operasi produksi dapat diberikan perpanjangan selama 10 tahun setiap kali perpanjangan. Ayat 4. Permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan operasi produksi untuk pertambangan mineral lokal untuk pertambangan mineral logam atau batu bara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diajukan kepada Menteri paling cepat dalam jangka waktu 5 tahun atau paling lambat dalam jangka waktu 1 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu kegiatan operasi produksi. Ayat 5. Perpanjangan jangka waktu kegiatan operasi produksi untuk pertambangan mineral logam atau batu bara sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diberikan dengan jangka waktu sesuai sisa jangka waktu IUPK dan sesuai jangka waktu perpanjangan. Ayat 6. Permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 paling sedikit harus dilengkapi: A. Peta dan batas koordinat wilayah. B. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 tahun terakhir. C. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. D. Rencana kerja selama masa perpanjangan. E. Laporan akhir kegiatan operasi produksi. F. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi. Dan G. Neraca sumber daya dan cadangan. Ayat 7. Menteri memberikan persetujuan permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan operasi produksi berdasarkan hasil evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dan terhadap kinerja operasi produksi dalam jangka waktu paling lambat sebelum kegiatan operasi produksi berakhir. Ayat 8. Menteri dapat menolak permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan operasi produksi berdasarkan hasil evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dari kinerja operasi produksi. Ayat 9. Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 harus disampaikan kepada pemegang IUPK disertai dengan alasan penolakan dalam jangka waktu paling lambat sebelum kegiatan operasi produksi berakhir. Pasal 110. Pemberian perpanjangan jangka waktu kegiatan operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 ayat 1 harus mempertimbangkan jumlah sumber daya dan atau cadangan.
sesuai laporan studi kelayakan yang disetujui oleh Menteri. Pasal 111 ayat 1, kegiatan operasi produksi yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 ayat 2 harus memenuhi kriteria A. Untuk komoditas mineral logam terdiri atas 1. Kegiatan pengolahan dan atau pemurnian dilakukan oleh badan usaha pemegang IUPK yang melakukan penambangan. Dan 2. Memiliki ketersediaan cadangan untuk memenuhi kebutuhan operasional fasilitas pengolahan dan atau pemurnian. B. Untuk komoditas batubara terdiri atas 1. Kegiatan pengembangan dan atau pemanfaatan dilakukan oleh badan usaha pemegang IUPK yang melakukan penambangan. 2. Memiliki ketersediaan cadangan untuk memenuhi kebutuhan operasional fasilitas kegiatan pengembangan dan atau pemanfaatan. Dan 3. Memenuhi ketentuan jenis pengembangan dan atau pemanfaatan batubara dan atau batasan minimum persentase jumlah batubara yang diproduksi untuk kegiatan pengembangan dan atau pemanfaatan yang ditetapkan oleh Menteri. Ayat 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kegiatan operasi produksi yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan atau pemurnian atau kegiatan pengembangan dan atau pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam Peraturan Menteri. Pasal 112. Dalam hal pemegang IUPK tahap kegiatan operasi produksi untuk komoditas batubara melakukan kegiatan pengembangan batubara dalam bentuk gasifikasi batubara, coal gasification, termasuk gasifikasi batubara bawah tanah, underground coal gasification, underground coal gasification atau pencairan batubara, coal liquefaction, berlaku ketentuan sebagai berikut. A. Kegiatan pengembangan batubara yang menghasilkan produk antara intermediate product dilakukan berdasarkan IUPK tahap kegiatan operasi produksi sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah ini. Dan B. Kegiatan pengembangan produk antara intermediate product menjadi produk akhir yang dilakukan oleh pemegang IUPK tahap kegiatan operasi produksi dilakukan berdasarkan perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. Pasal 113 ayat 1. Pemegang IUPK yang telah memperoleh perpanjangan jangka waktu kegiatan operasi produksi sebanyak 2 kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 ayat 1 harus mengembalikan WIUPK kepada Menteri. Ayat 2. Pemegang IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus menyampaikan laporan mengenai keberadaan potensi dan cadangan mineral atau batubara pada WIUPK kepada Menteri dalam jangka waktu 3 tahun sebelum jangka waktu kegiatan operasi produksi berakhir. Pasal 114. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian perpanjangan jangka waktu kegiatan eksplorasi, jangka waktu kegiatan operasi produksi, dan pengembalian WIUPK diatur dalam Peraturan Menteri. Bab 7. IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian. Bagian ke-1 umum. Pasal 115 ayat 1. IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemegang KK atau PKP 2B. Ayat 2. Untuk memperoleh IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 1
pemegang KK atau PKP 2B harus mengajukan permohonan kepada Menteri paling cepat dalam jangka waktu 5 tahun atau paling lambat dalam jangka waktu 1 tahun sebelum KK atau PKP 2B berakhir. Ayat 3. IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan dengan ketentuan sesuai sisa jangka waktu KK atau PKP 2B dan perpanjangan pertama selama 10 tahun. Ayat 4. Menteri dalam memberikan IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan mempertimbangkan A. Keberlanjutan operasi, B. Optimalisasi potensi cadangan mineral atau batubara dalam rangka konservasi mineral atau batubara dari WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi, dan C. Kepentingan nasional. Pasal 116 ayat 1 dalam rangka pertimbangan keberlanjutan operasi dan optimalisasi potensi cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 ayat 4 huruf A dan huruf B, pemegang KK dan PKP 2B sebelum mengajukan permohonan IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian harus menyampaikan rencana pengembangan seluruh wilayah untuk mendapatkan persetujuan Menteri. Ayat 2. Dalam rangka pertimbangan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 ayat 4 huruf C, pemegang PKP 2B sebelum mengajukan permohonan IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian harus menyampaikan rencana pengembangan dan atau pemanfaatan batubara di dalam negeri untuk mendapatkan persetujuan Menteri. Pasal 117 Ayat 1. Rencana pengembangan seluruh wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 ayat 1 paling sedikit memuat A. Jumlah dan lokasi sumber daya dan atau cadangan yang diperuntukkan untuk kegiatan penambangan sampai dengan masa perpanjangan. B. Rencana kegiatan operasi produksi selama masa perpanjangan. C. Rencana pengelolaan lingkungan termasuk reklamasi dan pasca tambang. D. Rencana investasi dan pembiayaan. Dan E. Rencana pemanfaatan wilayah di dalam WIUPK yang digunakan untuk menunjang kegiatan usaha pertambangan dan atau diperlukan untuk menjamin terpenuhinya aspek lingkungan dan keselamatan pertambangan. Ayat 2. Rencana pengembangan dan atau pemanfaatan batubara sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 ayat 2 paling sedikit memuat A. Jumlah dan lokasi sumber daya dan atau cadangan yang diperuntukkan untuk kegiatan pengembangan dan atau pemanfaatan batubara. B. Kesesuaian antara kegiatan pengembangan dan atau pemanfaatan batubara yang dapat diterapkan dan spesifikasi batubara yang diproduksi. C. Jenis dan teknologi pengembangan dan atau pemanfaatan batubara yang akan diterapkan. D. Jenis produk akhir pengembangan dan atau pemanfaatan batubara sesuai teknologi yang dipilih serta potensi pasar terutama dalam negeri. E. Jadwal waktu kegiatan pengembangan dan atau pemanfaatan batubara sampai dengan beroperasi. 1. Studi kelayakan. 2. Konstruksi. 3. Commissioning. Dan 4. Produksi komersial. F. Nilai investasi dan sumber pembiayaan yang diperlukan. Dan G. Skema bisnis pelaksanaan kegiatan pengembangan dan atau pemanfaatan batubara yang dikerjakan sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain. Pasal 118 ayat 1
wilayah kontrak perjanjian yang diterapkan dalam persetujuan atas rencana pengembangan seluruh wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 117 ayat 1 menjadi dasar bagi Menteri dalam pemberian IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian. Ayat 2. Pemegang KK atau PKP2B wajib melakukan reklamasi dan atau pasca tambang atas wilayah kontrak perjanjian yang tidak terakomodir dalam persetujuan atas rencana pengembangan seluruh wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ayat 3. Kewajiban reklamasi dan atau pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan hingga memenuhi tingkat keberhasilan 100% pada masa pelaksanaan IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian. Ayat 4. Dalam pelaksanaan reklamasi dan atau pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 3, pemegang IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian wajib memenuhi ketentuan penempatan jaminan reklamasi dan atau jaminan pasca tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian kedua, persyaratan pemberian izin usaha pertambangan khusus. Sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian, pasal 119 ayat 1, permohonan IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 harus memenuhi persyaratan A. Administratif, B. Teknis, C. Lingkungan, dan D. Finansial. Ayat 2. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A meliputi A. Surat permohonan, B. Nomor induk berusaha, dan C. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat badan usaha dari pemegang KK atau PKP2B. 3. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 4. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B meliputi A. Rencana pengembangan seluruh wilayah yang telah disetujui yang memuat paling sedikit peta dan batas koordinat wilayah. B. Rencana pengembangan dan atau pemanfaatan batu bara yang telah disetujui bagi pemegang PKP2B. C. Neraca sumber daya dan cadangan. Dan D. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi yang berada dalam WIUPK atau di luar WIUPK. Ayat 5. Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C meliputi A. Persetujuan dokumen lingkungan hidup yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan B. Dokumen rencana reklamasi dan rencana pasca tambang. Ayat 6. Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D meliputi A. Laporan keuangan 3 tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik. B. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 tahun terakhir. Dan C. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Ayat 7. Menteri melakukan evaluasi terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang disampaikan oleh pemegang KK dan PKP2B dalam permohonan IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian. Ayat 8. Selain melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 7, Menteri melakukan evaluasi terhadap kinerja pengusahaan pertambangan pemegang KK dan PKP2B. Ayat 9. Evaluasi kinerja pengusahaan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 dilakukan terhadap A. Aspek pengusahaan terdiri atas 1. Kinerja produksi, 2. Kinerja keuangan, 3. Kinerja pelaporan, 4. Kinerja pemasaran, 5. Kinerja pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, dan 6. Kinerja tingkat komponen dalam negeri dan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri. B.
B. Aspek teknis dan lingkungan yang terdiri atas 1. Pengelolaan lingkungan termasuk reklamasi dan pasca tambang. 2. Penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang. 3. Konservasi mineral dan batu bara. 4. Keselamatan pertambangan. 5. Pengelolaan teknis pertambangan. Dan 6. Standarisasi dan usaha jasa pertambangan. C. Aspek keuangan yang terdiri atas 1. Iuran tetap, 2. Iuran produksi, 3. Penjualan hasil tambang, dan 4. Pajak. Pasal 10. Menteri memberikan persetujuan permohonan IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian berdasarkan hasil evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dan evaluasi terhadap kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 8 dalam jangka waktu paling lambat sebelum berakhirnya tahap kegiatan operasi produksi KK dan PKP 2B. Ayat 11. Menteri dapat menolak permohonan IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian berdasarkan hasil evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dan evaluasi terhadap kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 8. Ayat 12. Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat 11 harus disampaikan kepada pemegang KK dan PKP 2B disertai dengan alasan penolakan dalam jangka waktu paling lambat sebelum berakhirnya tahap kegiatan operasi produksi KK dan PKP 2B. Bagian ketiga, perpanjangan tahap kegiatan operasi produksi izin usaha pertambangan khusus sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian. Pasal 120 ayat 1. IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 ayat 3 dapat diperpanjang satu kali selama 10 tahun. Ayat 2. Jangka waktu IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 ayat 3 yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan dapat diperpanjang selama 10 tahun setiap kali perpanjangan. Terima kasih atas perhatian. Alhamdulillahirabbil alamin.